Baik, selamat siang semuanya. Saya Raditya Zulfardiran dari kelompok 2 ingin mempresentasikan studi kasus analisis balance scorecard Tesla. Dalam studi ini, analisis yang kami lakukan dengan memakai pendekatan Balance Scorecard atau BSC untuk menggali bagaimana Tesla merancang strategi untuk mengatasi tantangan besar sekaligus memanfaatkan peluang demi mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, kinerja Tesla dapat dinilai secara holistik, mencakup aspek keuangan, efisiensi proses, internal, tingkat kepuasan pelanggan, serta kapabilitas pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif finansial sasaran strategis Tesla. Di sini yang pertama ada meningkatkan profitabilitas jangka panjang, yang kedua ada meningkatkan pendapatan melalui inovasi produk dan ekspansi pasar, yang ketiga ada mengoptimalkan efisiensi biaya produksi, dan yang terakhir ada meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan investor. Selanjutnya di sini ada indikator kinerja yang relevan. Yang pertama di sini ada margin laba kotor, selanjutnya ada laba bersih, selanjutnya ada pendapatan tahunan, selanjutnya ada pertumbuhan penjualan tahunan, biaya produksi per unit, dan yang terakhir ada operating expense ratio. Selanjutnya di sini ada analisis kritis kekuatan dan kelemahan dari perspektif finansial dari Tesla. Di sini kekuatannya dijelaskan pertumbuhan pendapatan signifikan atau permintaan yang tinggi, skala ekonomi, penurunan biaya produksi, dan daya tarik investor. Kelemahannya ada pada ketergantungan pada pasar tertentu seperti Tiongkok, fluktuasi biaya bahan baku, dan visualisasi perusahaan yang tinggi serta volatil. Perkenalkan, nama saya Jody Septian Satria Putra dengan NIM belakang 035 dari kelompok 2, dan saya akan menjelaskan perspektif pelanggan. Yang pertama yaitu sasaran strategis Tesla. 1. Mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan melalui kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau. 2. Menawarkan kendaraan listrik performa tinggi dengan teknologi mutakhir, misalnya akselerasi cepat dan fitur self-driving. 3. Menyediakan pengalaman kepemilikan yang revolusioner, misalnya jaringan supercharger dan pembaruan over the air. Keempat, yaitu membuat kendaraan listrik untuk massa dengan harga yang lebih terjangkau, seperti Model 3 dengan harga dasar $35.000. Jika dikonversikan ke rupiah, itu sekisaran 600 juta. Kedua yaitu indikator kinerja. 1. Jumlah pre-order. Contoh 115.000 pre-order Model 3 saat peluncuran tumbuh menjadi 500.000 pada 2018. 2. Tingkat kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. 3. Jangkauan atau jarak tempuh kendaraan listrik per pengisian daya. Contohnya yaitu Model 3 itu 220 mil dan opsi jarak jauhnya yaitu 310 mil. Keempat, itu waktu akselerasi. Contoh Model 3 itu bisa 0 sampai 60 miles per hour dalam 6 detik. Kelima, ketersediaan dan kepadatan jaringan pengisian daya atau supercharger network. Dan keenam, adopsi dan penggunaan fitur inovatif, misalnya autopilot. Kemudian kita lanjut ke analisis kritis. Yang pertama itu kekuatan. Dari perspektif pelanggan, Tesla memiliki kekuatan utama dalam inovasi teknologi, menawarkan kendaraan listrik performa tinggi dengan fitur canggih seperti autopilot dan pembaruan over the air yang memberikan pengalaman mengemudi yang futuristik dan menarik. Selain itu, jaringan pengisian daya supercharger yang luas dan eksklusif menghilangkan kecemasan jarak tempuh. Sementara desain yang ramping dan citra merek yang kuat menarik pelanggan yang mencari status, performa unggul, dan komitmen terhadap masa depan energi berkelanjutan. Namun, Tesla juga menghadapi kelemahan signifikan dari sudut pandang pelanggan, terutama terkait dengan masalah produksi awal Model 3 yang menyebabkan penundaan pengiriman yang frustasi dan laporan awal tentang isu kualitas yang merusak persepsi kendalaan produk.
keandalan produk. Meskipun bertujuan untuk pasar massal, harga awal yang masih relatif tinggi dan hambatan regulasi dalam model penjualan langsungnya membatasi aksesibilitas bagi sebagian pelanggan. Ditambah lagi dengan kekecewaan yang mungkin timbul jika janji-janji ambisius Elon Musk tidak terpenuhi tepat waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif proses bisnis internal. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang sasaran strategi. Untuk yang pertama adalah mengoptimalkan efisiensi produk. Dan yang kedua adalah mengurangi biaya R&D. Yang ketiga adalah meningkatkan manajemen rantai pasok. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir kelima adalah mempercepat waktu pengiriman. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang indikator kerja. Yang pertama adalah tingkat produk. Yang kedua adalah tingkat kecacatan produk. Yang ketiga adalah waktu siklus produksi. Yang keempat adalah biaya R&D. Dan yang terakhir kelima adalah tingkat ketersediaan pasokan. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan analisis kritis. Dan yang pertama adalah kekuatan. Untuk yang pertama, internal vertikal. Tesla mengontrol biaya aspek produksi dan rantai pasokan, memungkinkan kontrol dari kualitas, dan menciptakan kualitas produk yang baik. Dan yang kedua keunggulannya adalah otomatis manufaktur, bisa menggunakan seperti robot dan teknologi otomatisasi. Dan yang ketiga adalah inovasi proses produksi, terus menerus memancarkan cara baru untuk menarik konsumen dan terus menerus berinovasi dengan perkembangan teknologi. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang kelemahannya. Yang menjadi tantangan pertama adalah peningkatan produksi atau volume produksi, kesulitan dalam meningkatkan volume dan mempercepat di masa lalu. Untuk yang kedua adalah manajemen kualitas yang bervarian. Meskipun ada perbaikan, tetap saja tidak bisa mengontrol seluruh variannya menjadi yang terbaik. Lalu yang ketiga adalah produksi yang tinggi dan tingginya inovasi yang cepat dapat menyebabkan kompleksitas dalam produk untuk pemeliharaan. Di sini saya mempresentasikan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan sasaran strategis Tesla. Apa saja sasaran strategis Tesla? Yang pertama yaitu meningkatkan kapabilitas dan inovasi internal. Yang kedua, membangun dan mempertahankan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi di bidang teknik dan perangkat lunak. Dan yang ketiga, menciptakan budaya perusahaan yang mendukung inovasi cepat dan eksperimentasi. Untuk yang terakhir yaitu yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi melalui otomasi dan integrasi vertikal. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator kerja KPI. Untuk yang pertama yaitu jumlah paten baru yang diajukan per tahun. Yang kedua, jumlah insinyur perangkat lunak dan R&D dibandingkan dengan total karyawan. Yang ketiga, biaya R&D sebagai persentase dari pendapatan. Yang keempat, tingkat turnover karyawan kunci, misalnya insinyur senior. Yang kelima yaitu waktu pengembangan produk dari konsep hingga peluncuran. Yang keenam, presentase otomatisasi dalam lini produksi. Yang terakhir yaitu volume pembaruan perangkat lunak over the air yang dirilis per tahun. Baik, untuk selanjutnya ada kekuatan Tesla. Di sini kekuatan Tesla itu ada 3. Yang pertama, inovasi agresif. Kedua, otomasi dan integrasi vertikal. Yang ketiga yaitu ada kultur visioner. Nah, untuk yang pertama yaitu inovasi agresif. Tesla unggul dalam menghadirkan teknologi baru lebih cepat dibandingkan OEM tradisional seperti sistem autopilot dan pembaruan perangkat lunak jarak jauh. Untuk yang kedua yaitu otomasi dan integrasi vertikal. Di sini Tesla membangun sebagian besar komponen sendiri termasuk baterai di Gigafactory, meningkatkan pembelajaran internal dan kontrol kualitas. Untuk yang ketiga yaitu kultur visioner. Elon Musk mendorong budaya eksperimentasi dan visi jangka panjangnya, misalnya seperti mobil otonom dan ride sharing fleet. Baik, untuk yang tadi ada kekuatan Tesla dan yang sekarang kelemahan Tesla. Yang pertama, turnover dan kelelahan SDM. Tekanan tinggi dan jam kerja yang ekstrim menciptakan risiko kehilangan talenta kunci dan burnout. Untuk yang kedua yaitu kurangnya struktur produksi yang matang.
Keputusan untuk melewati tahap beta memproduksi model 3 menghasilkan production hell dan reward tinggi. 40% suku cadang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada Elon Musk. Gaya kepemimpinan yang terpusat dapat menghambat pembelajaran organisasi jangka panjang dan menciptakan ketergantungan individu. Oke, di slide selanjutnya ada hubungan sebab akibat dalam perspektif. Yang pertama ada pembelajaran dan pertumbuhan. Strategi Tesla dimulai dari pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu dengan berinvestasi pada sumber daya manusia dan teknologi. Pelatihan inovasi desain dan otomatis produksi menjadi dasar utama dalam membangun efisiensi jangka panjang. Yang kedua ada proses bisnis internal. Dengan fondasi yang kuat, proses internal Tesla menjadi lebih efisien. Mereka mampu memproduksi lebih cepat, mengurangi kesalahan, dan memangkas biaya produksi per unit. Ini semua hasil dari kapabilitas yang terus dikembangkan. Selanjutnya ada pelanggan. Proses yang efisien ini menghasilkan mobil berkualitas tinggi dengan fitur inovatif. Konsumen mendapat nilai lebih dengan harga bersaing, sehingga tingkat kepuasan dan loyalitas meningkat, yang memperluas basis pelanggan Tesla tersebut. Dan yang terakhir ada keuangan atau finansial. Dampak akhirnya terlihat dalam aspek keuangan, penjualan meningkat, biaya per unit menurun, dan margin keuntungan membaik. Tesla pun semakin siap mencapai pertumbuhan finansial yang berkelanjutan. Oke, dalam slide alur peta strategi sederhana, dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana strategi Tesla dibangun secara berlapis melalui hubungan sebab akibat antar 4 perspektif utama dalam balance scorecard. Dimulai dari pembelajaran dan pertumbuhan yang menjadi fondasi awal, Tesla berkomitmen untuk terus mengembangkan kemampuan internalnya, baik melalui pelatihan karyawan, peningkatan keterampilan teknis, maupun investasi besar dalam riset dan pengembangan teknologi di tahap ini. Perusahaan membentuk dasar penting bagi efisiensi dan inovasi masa depan. Lalu, kemampuan yang telah dibangun tersebut memberikan dampak langsung terhadap proses bisnis internal. Tesla mampu menciptakan proses produksi yang lebih efisien, lebih cepat, dan minim kesalahan. Proses ini memungkinkan mereka untuk mempercepat peluncuran produk seperti Model 3 dan menekankan biaya produksi per unit secara signifikan. Dengan kata lain, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan teknologi akan memperbaiki kinerja operasional secara menyeluruh. Setelah itu, proses internal yang baik akan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan fitur-fitur unggulan dan teknologi canggih. Ini berdampak langsung pada pelanggan. Tesla mampu memenuhi ekspektasi konsumen dengan memberikan mobil listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki performa tinggi dan harga yang semakin kompetitif. Hasilnya adalah meningkatkan kepuasan dan loyalitas, perluasan basis pelanggan. Terakhir, semua keberhasilan tersebut akan berkontribusi pada hasil finansial Tesla, peningkatan volume penjualan, efisiensi biaya, serta loyalitas pelanggan akan memperkuat pendapatan dan margin keuntungan di perusahaan. Di sisi lain, Tesla juga memperkuat arus kas dan keberlanjutan finansialnya yang sangat penting untuk pertumbuhan jangka panjang di industri otomotif yang sangat kompetitif. Jadi, melalui alur ini, kita bisa melihat bahwa kesuksesan keuangan Tesla bukan datang secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari strategi yang dimulai dari pembelajaran dan pertumbuhan, lalu mengalir secara sistematis melalui proses internal, kepuasan pelanggan, hingga akhirnya menghasilkan kinerja finansial yang positif. Itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulannya, Tesla sebagai perusahaan inovatif di industri otomotif menunjukkan strategi terintegrasi untuk
menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang dengan menekankan investasi riset, teknologi, dan SDM. Tesla menghasilkan produk inovatif, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan pertumbuhan penjualan kerangka balance scorecard membantu Tesla menyesuaikan kekuatan dan tantangan menghadapi dinamika industri otomotif global.